ku diangkat bagi Tuhan, pulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, inilah menjadi iman percaya kami, bahwa ku diangkat karena Engkau memuliakan kami Tuhan. Pada saat kami ditebus Tuhan, Engkau melayakkan kami sehingga kami dimuliakan dan kami diangkat. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau melayakkan setiap tanah hati kami. Engkau menjadikan tanah hati yang baik, sehingga benih unggul yang akan ditaburkan akan bertumbuh, akan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena berbuah banyak. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau mengurapi segenap panca indera kami Tuhan, sehingga pada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, pada saat kami mendengar ketetapan-Mu Tuhan, pada saat kami mendengar isi hati-Mu Bapa, Engkau mengubah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Saudaraku, judul firman Tuhan ini sangat baik sekali. Membangun hidup yang berhasil. Saudaraku, saya percaya kalau ditanyakan kepada saudara, maukah saudara gagal? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang akan mengangkat tangan. Tidak ada satu seorang pun yang percaya atau mempunyai satu keinginan bahwa dia mau gagal. Bahkan dia mau katakan, saya mau sukses. Bahkan pada saat orang itu dalam keadaan kepedihan, pada saat orang itu dalam keadaan sakit hati pun, pada saat ditanyakan kepada dia, akan keluar yang dari dalam, saya mau sukses. Saudaraku, Tuhan ingin setiap umatnya menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan ingin setiap umatnya menjadi bukan saja menjadi orang percaya saja, tetapi menjadi orang yang berhasil. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, itu ada kurang lebih 202 ayat. Dari 202 ayat, ada 207 kata yang mengandung arti keberhasilan. Artinya, Tuhan mempunyai satu kerenduan agar pada saat kita membaca firman Tuhan, kita adalah orang-orang pemenang. Saudaraku, mengapa ada orang sukses dan mengapa ada orang gagal? Saudaraku, saya teringat akan kehidupan Ayub. Pada saat dunia melihat dia mengalami kegagalan, pada saat dunia melihat dia habis semuanya, pada saat keluarganya pun melihat Ayub tidak mempunyai apa-apa lagi, tetapi Ayub tetap bersyukur dan dikatakan, saya lahir telanjang, saya pun kembali telanjang, terpuji nama Tuhan. Saudaraku, mengapa Ayub bisa berkata demikian? Bukankah kita pun pada saat kita lahir, kita telanjang? Pada saat kita lahir, kita tidak mempunyai apa-apa. Saudaraku, seringkali orang mengatakan, oh, kalau dia sukses karena dia hidup di lingkungan yang luar biasa.
Oh, kalau dia sukses. Mengapa dia sukses? Karena dia mempunyai garis keturunan bangsawan. Kalau dia sukses, karena komunitas adalah orang-orang yang berhasil. Saudaraku, tadi siang saya melihat beberapa data. Di dunia ini ada 10 orang, ya. Mungkin bisa ditayangkan, ya. Data ini sangat luar biasa. Di sini dikatakan kalau orang bisa sukses karena lingkungannya. Banyak orang mengatakan kalau orang itu bisa sukses karena kepintarannya. Bahkan dikatakan orang itu bisa sukses karena dia memiliki harta benda. Tetapi kita lihat di sini, saya mencatat ada 10 orang sukses yang dulunya dianggap bodoh. Saudaraku, mungkin hari ini saudara dikatakan orang yang bodoh oleh teman-teman saudara. Mungkin hari ini saudara dikatakan orang yang tidak berarti. Tetapi kita lihat ada 10, ya tentu saya tidak akan jelaskan semuanya. Mungkin sebagian besar saudara sudah tahu. Ada namanya Albert Einstein, ya. Ada namanya Aristoteles Onassis. Adanya Thomas Alva Edison. Mereka dulu dikatakan bodoh, ya. Chris Gardner. Ada Luke van Beethoven. Pada saat ibunya mengandung, ibunya terkena penyakit sifilis. Tahukah saudara, pada zaman itu, orang yang terkena penyakit sifilis itu sama dengan AIDS pada hari ini. Ada banyak pendapat yang katakan gugurkan saja, tetapi ibunya tetap mempertahankan. Dan dia melahirkan anak ini, seorang confessor terkemuka di zamannya. Ya, ada Louis Braille yang menciptakan huruf Braille sehingga orang buta bisa membaca. Ya, Abraham Lincoln, wah ini lebih luar biasa. Saya mencatat ada lebih dari 12 kali kegagalan. Bahkan terakhir dia gagal dalam mencapai menjadi seorang senator. Dan dia dikatakan orang yang bodoh. Dan terakhir dia menjadi salah satu presiden yang terkenal pada zamannya. Ya, ada namanya Bill Gates. Ada namanya Mark Zuckerberg. Ini para anak muda pasti kenal. Yang membuat Facebook. Anda bisa bayangkan. Tetapi saya akan menceritakan sedikit tentang seorang Adam Ho dari Singapura. Orang yang muda. Saudaraku, dia tinggal di lingkungan yang sangat kumuh. Dan dia sekolah di SD yang terburuk di Singapura pada saat itu. Mengapa? Karena dia ditolak. Dan dia lulus dari SD yang terburuk. Dan dia masuk ke SMP yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Karena dia lulusan dari SD yang terburuk, dia pun ditolak untuk menjadi murid dari SMP yang terbaik. Dan dia lulus dari SD yang terburuk. Saudaraku, kalau kita melihat kisah anak ini pada usia 26 tahun, dia memiliki 4 perusahaan dan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dan setiap menjadi pembicara hari ini, ya, setiap apa yang dia ucapkan dinilai setiap jam 100 juta untuk menjadi seorang pembicara. Anda bisa bayangkan, ya, yang dikatakan lulusan dari sekolah yang terburuk. Saudaraku, mengapa mereka bisa sukses? Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Satu Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12. Entahlah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudaraku, kita akan belajar tentang 5 langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai keberhasilan. Langkah yang pertama yaitu meletakkan dasar yang tepat. Ya, meletakkan dasar yang tepat.
Saya akan baca sekali lagi, dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Untuk mencapai kesuksesan, langkah pertama yaitu kita mau meletakkan dasar yang tepat. Dasar yang tepat, apa itu dasar yang tepat? Yaitu di dalam Kristus. Saudaraku, ada begitu banyak kita ingin sukses, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita ingin sukses karena kenapa? Kita mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Ibarat kalau kita mau membangun satu rumah, ya. Kekuatan dari satu rumah itu akan tergantung dari fondasi atau dasar dari rumah itu. Firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita meletakkan dasar yang tepat. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, dikatakan kalau kita mau meletakkan dasar yang tepat, kita disebut orang yang bijaksana. Banyak orang katakan, bagaimana saya bisa menjadi orang yang bijaksana? Hanya satu cara, meletakkan bangunan kehidupan kita di dasar yang tepat. Dan di dasar yang tepat itu hanya di dalam Kristus. Saudara percaya? Dasar yang tepat itu hanya di dalam Kristus. Di luar sana ada begitu banyak orang yang kita melihat dia adalah orang yang sukses. Mungkin kita bisa melihat bahwa orang itu adalah orang yang sukses, dan terkesan mereka tidak meletakkan dasar yang tepat. Mengapa mereka bisa sukses? Saudaraku, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia katakan kalau kita mau sukses hanya satu cara. Letakkanlah bangunan hidup Anda di dasar yang tepat, yaitu di dalam Kristus. Seringkali kita ingin mencapai kesuksesan, kita lakukan apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang ada dari kekuatan kita, sehingga kita gagal dan disebut kita orang yang tidak bijaksana. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan orang yang bijaksana? Saya membaca satu pendapat dunia, ya, dikatakan demikian. Orang pintar dia belajar dari kejatuhan, tetapi orang bijaksana belajar dari kejatuhan orang lain. Saudaraku, seringkali kita ya, sudah jatuh karena kesalahan kita. Seringkali kita jatuh karena kelalaian kita, tetapi kita tidak mau cepat berbalik. Ada begitu banyak contoh ya. Kalau kita melihat kehidupan Daud, dia jatuh berkali-kali, tetapi dia mau belajar. Dia mau belajar lagi, dan dia mau kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan jatuh. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan mengalami satu masalah yang luar biasa karena kesalahan saudara sendiri. Tetapi mari kita mau datang, sehingga kita dikatakan orang bijaksana. Dan Matius 7 ayat 24 dikatakan, ibarat kita membangun rumah di atas batu. Saudaraku, kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, tentu kita harus mulai banyak belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan begitu banyak membuat kita ya merubah cara pandang kita. Firman Tuhan begitu banyak bisa mengubah cara apa yang harus kita lakukan, sehingga benar-benar iman kepada Kristus itu akan berhasil dan akan menuntun kita menjadi orang yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, banyak orang jatuh karena dia meletakkan dasar bangunannya di dalam kehidupan dirinya. Dia meletakkan dasar bangunannya di dalam kekuatan dirinya, itu kekuatan manusiawinya. Dia mungkin merasa kekuatan karena mempunyai pengetahuan yang luar biasa, dan dia melakukan segala sesuatu hanya karena melakukan tindakan, melakukan kekuatan apa yang ada padanya.
Saudaraku, kita bisa melihat begitu banyak orang bisa gagal karena meletakkan di dalam kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita agar kita mau meletakkan bangunan hidup kita di dasar batu, yaitu di dasar iman kepada Kristus. Saudaraku, kita akan lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ke-8. Ayat 7 saya akan bacakan buat saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, orang yang meletakkan batu bangunannya di dalam Kristus, ia seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Akar-akarnya menjangkau batang-batang air. Walaupun pada musim kering, dia tetap hidup. Bahkan dia berbuah banyak. Saudaraku, mungkin di lingkungan sekitar sana ada begitu banyak orang yang gagal. Bahkan mungkin hari ini saudara pun mengalami kegagalan itu. Tetapi kalau kita mau meletakkan bangunan kehidupan kita di dasar batu, yaitu namanya batu Kristus, ibarat kita tanaman yang tumbuh di tepi sungai, yang berbuah banyak walaupun di tahun-tahun kering. Saudaraku, orang yang membangun di atas dasar iman kepada Kristus sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa? Poin yang pertama dikatakan, kita harus benar-benar tepat meletakkan dasar yang tepat. Kita harus meletakkan dasar yang tepat bangunan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang. Poin yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Dikatakan langkah kedua yaitu carilah penasehat yang benar. Carilah penasehat yang benar. Saudaraku, saya teringat sebagaimana kami sebagai pengusaha, ya, seringkali tanpa sadari, ya, kami mengandalkan cara pandang kami. Dan seringkali tindakan-tindakan kami yang kami lakukan tanpa memikirkan orang yang lebih banyak berpengalaman. Saudaraku, toko kami, ya, sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun lebih, ya. Dan 5 tahun terakhir saya tidak pernah lagi jaga toko itu, karena saya memulai usaha yang baru lagi. Dan satu ketika seorang datang kepada saya, dia menawarkan satu produk, ya, dan saya lihat luar biasa, harganya murah, kertas pasir, ya. Wah, karena toko bahan bangunan, saya lihat wah luar biasa, murah. Saya masih berpikir pengalaman saya yang 5 tahun, dan saya tidak pernah bertanya kepada istri saya yang setiap hari menjaga toko itu. Anda bisa bayangkan, nah? Jadi saya tidak mempunyai informasi. Dan apa yang terjadi? Saya order mungkin untuk 5 tahun punya order itu, ya. Sampai hari pun tidak habis-habis itu produk itu, ya. Apa yang terjadi? Waktu saya order, istri saya kaget melihat, wah, kenapa order begini banyak? Sudah harganya murah, luar biasa ini. Ternyata orang yang menjual itu pun dia pikir ini susah laku dan dia pukul harga. Dan saya mengambilnya. Dan istri saya melihatnya, dia, aduh, ini kertas pasir yang begini sudah tidak laku lagi. Sekarang sudah sistem roll.
yang orang beli per meter, tidak lagi yang potongan-potongan. Sampai hari ini di gudang ada begitu banyak. Ya, kalau ada yang mau pesan, saya order. Luar biasa. Bahkan saya pikir itu pasti sudah rusak, ya, karena lembab gudang itu. Saudara, Anda bisa membayangkan satu kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak mencari nasihat. Saya mengandalkan pengalaman saya. Padahal istri saya menjaga toko itu siang sampai sore. Dan saya telah meninggalkan toko itu kurang lebih hampir 5 tahun. Karena saya telah memulai usaha yang lain. Dikatakan harusnya kalau bijaksana saya harus bertanya kepada istri saya, kira-kira boleh order berapa? Dia bilang, bayangkan, ini 5 tahun belum tentu laku. Dan ternyata benar, sampai hari ini pun masih banyak di gudang. Yang sudah, karena sudah bukan zamannya orang pakai kertas pasir yang ukuran 1 lembar. Orang sekarang sudah dengan roll ya, yang lebih bagus. Jadi langkah kedua kita untuk mencapai kesuksesan, apa dikatakan? Carilah penasehat yang benar. Ya. Seringkali kita mengandalkan diri kita bahwa kita adalah orang yang benar. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita bahwa kita adalah orang benar. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini luar biasa. Pada saat saya membaca ayat ini, saya mulai tidak mengandalkan lagi diri saya sendiri. Saya sadari setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Oke, saya akan bacakan buat saudara Mazmur 1 ayat 1 sampai 13. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, pada saat saudara membaca firman Tuhan, tanpa saudara sadari, ada satu perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengerti apa yang disebut dengan kebijakan. Pada saat saudara membaca firman Tuhan, tanpa saudara sadari, saudara mulai diubah oleh firman itu. Ada begitu banyak ayat-ayat yang membuat kita menjadi bijak, dan yang membuat kita mulai melakukan tindakan kita, mulai melihat bagaimana kita mau mencari informasi yang lebih baik. Seperti tadi yang saya telah saksikan, mengalami kegagalan. Kenapa? Saya tidak mau mencari informasi lebih baik terhadap istri saya, di mana dia yang telah menekuni usaha itu bertahun-tahun. Saudaraku, dan firman mengatakan di dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saudaraku, seringkali ya kita salah mengambil kita salah mencari penasihat buat kita. Seringkali pada saat kita memulai usaha kita, apalagi usaha itu adalah usaha yang baru, seringkali kita tidak mau bertanya kepada orang yang telah menekuni usaha itu. Dan kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bagian kedua, kita harus benar-benar mau mencari penasehat yang tepat. Ya. Saya teringat bagaimana di dalam 1 Raja-Raja 12 ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana pada saat Raja Yerobeam menjadi raja, pada saat itu ia akan dijadikan raja Israel, ya. Pada saat Raja Rehabeam adalah raja yang penerus dari Salomo, ya. Dia mulai mencari
mencari informasi. Ya, saya tidak akan baca semuanya karena cukup panjang ya. Dia mulai mencari kepada tua-tua. Di mana pada saat itu rakyat meminta, kalau boleh, tugas yang kami kerjakan tolong diringankan. Dan dia bertanya kepada orang-orang yang lebih tua. Dan orang-orang yang lebih tua memberikan nasihat kepada dia. Ikuti permintaan rakyat. Tetapi dia tidak langsung ambil keputusan. Raja ini, calon raja ini ya, dia datang kepada teman-teman yang sebaya. Dia katakan permintaan dari rakyat itu. Dan informasi atau nasihat yang diberikan oleh teman-teman sebaya dikatakan, jangan. Kalau perlu, kita berikan pekerjaan mereka lebih keras. Sehingga kita tahu akhir ceritanya, ya, rakyat memberontak, ya, memberontak dan Israel terbagi dua. Ya. Sebagian rakyatnya memilih Yerobeam menjadi raja. Pada saat itu Israel pecah menjadi dua kerajaan. Saudaraku, kehancuran satu kerajaan hanya salah mendapatkan nasihat. Tahukah, kehancuran satu gereja hanya salah mendapat nasihat. Demikian juga kehancuran satu rumah tangga hanya salah mendapat nasihat. Bahkan bisnis saudara, kehancuran bisnis saudara dan saya pun bisa hancur karena salah mendapat nasihat. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan pada kita. Kalau poin pertama tadi dikatakan, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, poin yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus benar-benar meletakkan dasar yang tepat. Ya. Kedua, kita jangan salah mencari nasihat. Dan yang bagian ketiga, ya, akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Teddy Matoke, yaitu jangan mencontoh orang berdosa. Saudaraku, poin demi poin ini coba kita pelajari. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Maka ada satu jaminan. Firman Tuhan dikatakan, apa saja yang kamu lakukan akan membuat kita berhasil. Apa saja yang kita mau lakukan akan membuat kita berhasil. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Muda Teddy Matoke yang akan membahas selanjutnya poin yang ketiga. Saya persilakan. Haleluya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Sabar saudara, masih ada 3 langkah lagi. Haleluya. Saudara santai, belum lapar toh? Haleluya. Baik. Ada satu cerita, seorang pemuda dan seorang paman yang bijaksana. Supaya saudara akrab dengan namanya, saya sebut saja Ungke dengan Tole. Akrab toh? Ungke seorang pemuda yang sangat ambisius dan lagi berenergik. Dia pingin memulai suatu usaha yang berhasil. Tole sudah lanjut usia, pamannya sendiri, dan sudah kenyang dengan pengalaman. Dia datang sama pamannya dan dia bilang begini, kita mau berdagang. Om, bagaimana om? Oh ya, terus? Ya kita akan memasarkan produk pertama-tama di satu kota. Kalau sudah berhasil, kita akan pindah ke kota lain, minimal 3 kota. Oh, terus? Ya, saya percaya bisnis saya akan berhasil. Lalu, terus? Ya saya akan mengumpulkan duit yang banyak. Masa tua saya bisa pensiun dan menikmati uang saya. Ya, terus? Ya, tadi Ungke, dia pikir, ya saya duga suatu saat saya akan mati. Saudara, siapa yang sore malam hari ini tidak ingin berhasil dalam hidupnya? Pasti semua mau berhasil, amin. Semua mau sukses, amin. Tetapi pernahkah saudara bertanya ke dalam diri saudara, kesuksesan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kesuksesan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya sejak saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya pribadi?
Apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya? Apakah cuma mengumpulkan duit dan banyak, tua, meninggal? Apakah cuma percaya Tuhan, mati, masuk surga? Pernah kalau saudara bertanya, apa yang Tuhan mau buat saya pribadi, buat usaha saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya? Saudara, ada satu hal yang banyak orang percaya lupa. Tuhan mau kita berhasil juga membuat hidup orang lain mengenal Tuhan. Amin. Jangan saudara simpan sendiri keberhasilan saudara. Jangan saudara simpan sendiri berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Sampai saudara dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tuhan mau juga saudara bagikan itu buat orang lain. Yang mau katakan amin, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita buka masih tetap ayat yang tadi, Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1, ayat yang bagian B. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, itu tadi sudah. Yang berikut, tidak mencontoh orang berdosa. Tidak mencontoh orang berdosa. Jadi langkah yang ketiga, jangan contoh orang berdosa. Apa yang orang berdosa lakukan supaya mereka bisa sukses? Mereka menghalalkan segala cara. Tidak peduli mau injak kiri, injak kanan, tidak peduli itu melawan hukum sekalipun. Orang berdosa tidak akan peduli. Mereka tidak mau tahu. Pokoknya di depan mata mereka berhasil. Usaha ini harus berhasil, apapun. Mau memperoleh jabatan tertentu harus berhasil, apapun caranya saya tidak mau tahu. Pokoknya harus berhasil. Itu yang orang berdosa lakukan. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka dalam berdagang biasanya apa? Menipu. Modalnya misalnya cuma 1.000, karena supaya untungnya bagus, oh modalnya ini kita beli mahal, 3.000 ini, harganya sebagus itu, beli saja. Menipu. Contoh yang lain, dia katakan, ini stok tinggal satu-satunya. Kalau tidak cepat beli mau habis ini, barang paling bagus. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang berdosa. Yang saudara tunjukin ya, tapi tangga begitu, tapi kiri kanan begitu, jangan saudara. Ini suatu contoh bagaimana jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang berdosa. Juga biasa mereka melakukan praktik perdukunan. Ada saudara. Waktu saya 2 tahun lalu berlibur ke Bandung, pas tetangga dengan rumah mertua saya itu usahanya sama. Mertua saya usahanya A, cuci cetak foto, dia bikin juga cuci cetak foto. Bikin warnet, dia sebelah juga ikut. Apapun yang dibikin dia ikut. Sekali saya sudah pulang di sini, saya ditelepon, katanya bantu doa. Apa pagi-pagi sepenuh asap ini rumah sudah yang kemenyan. Dari sebelah sudah tiup-tiup kemari. Ada praktik perdukunan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya bilang kepada mereka, berdoa usir. Tidak akan mempan buat orang yang percaya. Amin saudara. Jangan saudara sangka di Gorontalo tidak ada. Ada saudara. Teman daripada istri saya pernah melakukan pelayanan ke sana, dan di rumahnya ditemukan banyak bungkusan merah. Ada praktik perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa supaya berhasil. Alkitab mengatakan langkah yang ketiga, jangan apa? Mencontoh mereka. Jangan saudara iri dengan keberhasilan mereka, tapi dia berhasil. Kita tahu dia orang berdosa, punya simpanan sana sini, tapi dia berhasil. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Amsal 24 ayat 19 sampai 22. Saudara, seorang raja yang luar biasa pun melakukan praktek perdukunan. Siapa saudara? Saul. Di akhir pemerintahannya dia ketakutan yang luar biasa dia akan gagal. Dia ingin pemerintahan kerajaannya itu tetap kokoh. Padahal Tuhan sudah tidak berkenan kepada dia. Akhirnya apa saudara? Dia pergi minta nasihat kepada dukun, ke
Kembali lagi pada poin yang kedua, jangan salah minta nasihat. Dia minta nasihat kepada dukun dan itu membuat Tuhan sangat murka. Dan apa kata Amsal 24 ayat yang ke-19 sampai 22 saya bacakan. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Lanjut. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Raja di sini pemerintah, saudara ya. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Perhatikan. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Jangan melawan Tuhan, jangan melawan Raja. Raja kita saat ini adalah apa? Pemerintah, hukum. Orang jahat apa? Menghalalkan segala cara. Pedagang narkoba, biar cepat banyak dapat duit. Nipu sana, nipu sini, korupsi sana, korupsi sini. Mereka melanggar hukum. Amsal jelas katakan apa? Jangan iri. Ada lagi ayat, saudara, biar saudara mantap. Mazmur 1, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Jadi, saya percaya bahwa kalau kita melihat orang berdosa berhasil, tidak usah saudara iri hati, tidak usah saudara mencontoh. Mazmur 1, ayat yang keempat sampai yang keenam. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju apa? Kebinasaan. Saudara tidak perlu iri hati. Cara begitu, kita lihat dia sukses. Saudara, Alkitab mencatat ujungnya menuju apa? Kebinasaan. Di poin yang ketiga, jangan mencontoh orang berdosa, jangan iri hati. Biarkan mereka dengan caranya mereka. Kita tahu kesudahan daripada mereka seperti yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, kita buka Mazmur, kembali ke Mazmur 1, ayat 1, bagian C. Bagian C aja ya. Saya bacakan. Tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Kalau dalam terjemahan yang sekarang, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, cara yang keempat adalah menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Saudara boleh catat itu. Cara yang keempat untuk bisa membangun hidup yang berhasil, menjaga pergaulan. Ada dua hal yang akan mempengaruhi kita dalam pergaulan. Yang pertama akan berdampak kepada kehidupan jasmani kita. Pergaulan kita akan berdampak kepada apa? Kehidupan jasmani kita. Saya ada kenal satu anak muda. Waktu SMP, SMA saya tahu anaknya sangat alim, aktivis gereja. Sangat luar biasa, saya tahu pergaulannya baik. Tapi begitu dia kuliah, pisah dengan orang tua, pergi ke Jakarta, saudara, banyak kabar yang mengagetkan yang dia lakukan. Puji Tuhan saudara, poin yang pertama dasarnya sudah kuat. Dia boleh jatuh tetapi tidak apa? Tergeletak. Pergaulannya, teman-teman minum, ke diskotik, merokok. Kalau nyapi dibilang kurang bergaul, kuper. Akhirnya ikut. Coba, akhirnya jadi ketagihan. Saudara, puji Tuhan, ketahuan cepat sama keluarga, cepat disadarkan, dipulihkan. Amin. Kita harus menjaga pergaulan. Ini sangat penting, saudara yang punya keluarga, punya anak. Untuk kehidupan yang berhasil, mari jaga pergaulan. Karena apa? Akan mempunyai dampak kepada kehidupan yang jasmani kita. Kita tahu bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh pola pikir. Dan pola pikir itu ditentukan oleh karakter kita. Dan karakter ditentukan dengan lingkungan. Jadi lingkungan kita akan mempengaruhi apa? Masa depan. Di mana saudara bergaul, di mana saudara bersama-sama, akan mempengaruhi masa depan saudara. Saya bagi cara pergaulan yang positif saudara. Hari Minggu saudara bergaul dengan orang-orang umat Tuhan di mana? Di gereja.
Hari Selasa saudara ke FA, saudara punya persekutuan, bergaul dengan apa? Orang-orang yang sehati, berdoa, sharing firman Tuhan. Saudara berada di tempat yang tepat. Hari Kamis, saudara apa? Doa malam. Saudara bergaul dengan apa? Kumpulan yang sehati berdoa. Buat yang anak muda, hari Sabtu, jangan cuma malam minggu toh, tiap minggu. Ada apa? Ada ekstrim energi. Kenapa setiap gereja punya jadwal ibadah yang tetap tiap minggu? Salah satu penyebabnya untuk apa? Menjaga pergaulan setiap umat yang percaya. Kalau saudara cuma 1 minggu 1 kali datang, tiap tahun seperti itu 10 tahun saudara apalagi duduk di tempat yang sama, cuma kasih panas apa? Kasih panas kursi. Mari kita jaga pergaulan kita. Karena apa? Akan berdampak kepada kehidupan jasmani. 1 Korintus 15 ayat yang 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Ini firman Tuhan yang bilang. Bapak Gembala pernah ceritakan tuh temannya rasa hebat, dia menginjil di mana? Di Doli. Lama-lama apa? Doli yang injili pada dia. Dia jadi kabarnya katanya jadi salah satu makelar di sana. Saudara, ini Alkitab mencatat pergaulan yang buruk bisa merusakkan kita yang baik tadinya. Ya puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, mungkin saudara bisa diselamatkan. Kalau saudara punya dasar yang kuat, yaitu apa? Yesus. Dan mungkin ada orang tua yang setia berdoa buat saudara. Ada teman-teman yang berdoa buat saudara, sehingga saudara apa? Bisa ditarik kembali. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali coba-coba apa? Masuk kepada pergaulan yang buruk. Kalau Tuhan tidak suruh pergi, jangan pergi. Oh, kita mau injili pada orang, kita ke taman-taman, kita mau injili. Kalau saudara Tuhan tidak suruh, jangan. Nanti orang injili saudara, kawat saudara ya. Jadi dampak yang pertama akan berpengaruh pada kehidupan jasmani saudara. Yang kedua, akan dampak kepada kehidupan rohani. Jadi pergaulan juga punya dampak kepada kehidupan rohani. Apa yang terjadi dalam roh akan mempengaruhi kehidupan juga jasmani kita. Jadi saudara, jasmani dan rohani tidak bisa kita pisahkan. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Kita tidak bisa berkata bahwa oh, uang itu perkara jasmani. Oh, ke gereja itu perkara rohani. Oh, kasih persembahan, bekerja tiap hari itu perkara jasmani. Saudara, tidak bisa pisahkan. Karena apa? Keduanya saling memiliki dampak. Apa yang terjadi dalam rohani juga akan mempunyai dampak kepada kehidupan yang jasmani. Apa yang terjadi berdampak kepada kehidupan jasmani saudara, akan punya efek juga kepada rohani saudara. Kalau saudara lagi sedih, lagi susah berbeban berat, akan sulit saudara berdoa. Betul? Punya dampak dari hal yang jasmani, punya dampak kepada rohani. Jadi kita harus menjaga keduanya dengan baik. Ada satu kejadian bangsa Israel terjadi pertempuran yang luar biasa pada zaman itu waktu Israel melawan Amalek. Musa naik ke gunung dan berdoa. Kita tahu firman-Nya, kita tahu ayatnya. Musa angkat tangan berdoa. Waktu Musa angkat tangan berdoa, apa yang terjadi? Bangsa Israel memukul mundur orang Amalek. Tapi lama-lama Musa petangan lelah, dia kasih turun dia petangan. Apa yang terjadi? Bangsa Amalek mendesak bangsa Israel. Saya bayangkan pertempuran saat itu pasti luar biasa saudara. Karena apa? Baku hadapan langsung. Bukan kayak sekarang jarak tahu, musuh tidak dapat lihat, tiba-tiba bom sudah datang. Waktu itu pertempuran langsung. Dan akhirnya ajudan Musa menopang tangan sehingga dia tetap mengangkat tangan. Dan hari itu kemenangan di tangan orang Israel. Apa dampaknya waktu Musa angkat tangan dan berdoa? Musa sudah mengalahkan perkara rohani. Dia sudah mengalahkan iblis-iblis penghulu-penghulu yang menguasai bangsa Amalek pada saat itu. Jadi peperangan rohani sedang terjadi. Begitu Musa mengalahkan mereka dalam roh, bangsa Israel menang. Begitu Musa stop berdoa,
bangsa Israel terdesak. Jadi saudara, perkara rohani juga harus kita jaga. Kita harus pelihara. Dan langkah yang kelima, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Langkah yang kelima adalah hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Ada kata kesukaan di situ, kesukaannya firman Tuhan. Ada kata merenungkan. Kita bahas satu persatu. Kesukaan artinya apa saudara? Hobi, kegemaran, kesukaan, hobi. Saya kasih contoh. Ada orang, ya kita tahu bersama bahwa kalau pengusaha yang papan atas biasa mereka suka main apa? Golf. Ya toh? Berapa banyak yang tahu main golf di sini? Jarang saudara, jarang ada yang bisa. Oh, di belakang ada yang tahu main golf. Nah, contohnya saya misalnya ya. Saya ingin berhasil, saya ingin produk saya dikenal sama mereka. Saya tadinya tidak suka main golf, malah tidak tahu main golf. Tapi supaya saya bisa berhasil memasarkan produknya, kesukaan saya ganti. Saya jadi belajar main golf, belajar, akhirnya bisa main golf dan bergaul dengan mereka. Supaya berhasil, kesukaannya diganti menjadi main golf. Saudara, berapa banyak yang berhasil jasmani dan rohani? Angkat tangan, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Firman Tuhan mencatat kesukaan saudara harus apa? Firman Tuhan. Yang tadinya saudara tidak suka, supaya mau berhasil, langkah yang kelima, ganti hobi saudara. Jadi apa? Suka baca firman. Amin. Ganti kesukaan saudara, ganti hobi saudara, baca firman. Apakah sampai di situ? Tambahkan yang kedua supaya itu sempurna, merenungkan. Apakah arti kata merenungkan? Memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Begitu saudara dapat firman, saudara baca itu ulang-ulang, saudara renungkan, timbul iman, saudara katakan amin. Ada amin? Haleluya. Jadi saudara, saya sudah tinggal di rumah saya yang sekarang ini kurang lebih 10 tahun lebih saudara ya, 2003-2004 lah. Pak Andi Wijaya juga tahu karena kami sama-sama di situ waktu bekerja bangun itu rumah. Dan saya ada tanam 3 pohon mangga. Karena waktu membangun ada tukang jual mangga lewat, kok ini mangga bagus, cangkok, 2 tahun sebuah buah. Dia jamin, akhirnya saya beli 3 pohon tanam saudara. Sampai 1 tahun yang lalu, nah buah DP pohon sebesar sekali. Saya cerita sama saudara, saya ambil parang, saya teto DP pohon, anak kalau nyapa buah tahun depan kita potong, bikin barumpu. 1 pohon kita sudah tebang karena sudah lalu baku dekat DP jarak, yang tengah kita potong, sumati yang tengah, karena tidak berbuah. Ya. Tinggal 2 saudara, tinggal yang 2. Nah yang kiri ini yang paling awal, lebih besar dia punya pohon. Setelah saya teto begitu, berikutnya dia keluar bunga, tetapi gugur juga DP bunga, tidak menikmati hasil. Yang sebelah satu tidak berbuah juga. Nah saudara, tahun ini setelah itu istri saya bilang begini, terlalu banyak DP rumput, tiap hari cuma kasih bersih DP daun. Istri saya panggil tetangga datang, potong semua DP jaga-jaga yang mengganggu. Jadi tinggal sedikit sekali DP cabang yang sisa. Saudara tahu yang terjadi? Baru-baru ini buahnya lebat sekali. Karena waktu potong kita bilang, ini setengah ini, karena tidak berbuah lagi, rata memang yang tanah. Sekarang perkatakan firman, haleluya. Saudara tahu sekarang buahnya sangat luar biasa. Saya coba manis luar biasa. Saya menyelidiki, kenapa dia tidak bisa berbuah pada waktunya. Kenapa sampai 10 tahun padahal mangga cangkok baru bisa berbuah. Tempat saya tinggal itu tanah timbunan. Karena itu sawah, jadi waktu bangun cuma timbun pasir saudara. Bagaimana mau tumbuh itu begitu pasir? Jadi akar daripada mangga itu harus menembus pasir itu masuk kepada tanah sawah yang subur. Jadi butuh waktu yang lama.
Dia punya dasar harus kuat dulu, baru dia bisa menghasilkan buah. Luar biasa, saya sangat puas. Kenyang hari ini belum makan nasi, sudah makan mangga saya gitu. Dan itu masak sampai jatuh-jatuh di bawah. Luar biasa. Jadi saudara, saya ulang lagi, ada 5 cara untuk membangun kehidupan yang berhasil. Saudara perhatikan. Tuh, habis ini mau banyak minta mangga ini. Cara yang pertama, meletakkan dasar yang tepat. Saudara perhatikan. Meletakkan dasar iman kita kepada Yesus dengan mendengar dan melakukan firman. Maka dasar kita, yaitu iman kepada Kristus, akan semakin kuat dan semakin diberkati. Tahu firman belum cukup, harus lakukan juga. Amin. Tahu firman dan lakukan. Nama Tuhan dimuliakan. Iman akan saudara semakin bertumbuh. Cara yang kedua, kita harus mencari penasihat yang benar. Jangan meminta nasihat pada orang yang fasik, yang mungkin nasihatnya mereka itu kelihatannya baik dan benar. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita minta nasihat kepada orang yang mengenal Tuhan yang luar biasa, yang mereka bukan hanya kasih nasihat. Perhatikan saudara, orang yang dalam Tuhan bukan hanya tahu kasih nasihat, minimal dia juga akan berdoa buat saudara. Amin. Inilah tempat nasihat yang tepat. Yang ketiga, jangan mencontoh orang berdosa. Kita sudah tahu, tidak perlu iri hati. Kita tahu kesudahannya adalah binasa. Kita mulai mungkin perlu waktu saudara untuk berhasil. Ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Tapi dengar baik-baik, jangan coba-coba mencontoh orang berdosa. Yang keempat, menjaga pergaulan. Ya, sudah jelas. Semakin kita berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, kita akan semakin kuat rohani dan jasmani kita. Amin. Dan yang kelima, hidup dalam firman Tuhan. Ganti kesukaan saudara mulai sore malam hari ini. Suka baca firman Tuhan, suka renungkan firman Tuhan. Amin. Ada satu saat mungkin, perhatikan saudara, ada satu saat mungkin Tuhan akan mengizinkan saudara, kehidupan saudara sampai kepada tebing yang curam. Saya undang pemain musik ke depan. Ada satu saat mungkin Tuhan akan mengizinkan kehidupan saudara seperti berada di sebuah tebing yang curam. Saudara mau mundur, tidak mungkin, karena waktu tidak bisa dimundurkan. Saudara mau diam di tempat, tidak mungkin juga, karena waktu harus terus berjalan. Kehidupan harus terus berjalan. Ada 2 hal yang akan terjadi kalau saudara tetap dalam Tuhan. Saudara jatuh, tapi Tuhan akan menangkap saudara. Atau yang kedua, Tuhan akan kasih saudara sayap untuk terbang. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Mari jemaat saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Mari angkat tangan saudara. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
tempat yang tepat. Pertolongan saudara hanya dari Tuhan. Saudara tinggal angkat tangan dan berseru sama Tuhan. Amin. Percayalah, saudara akan berhasil dalam hidup saudara. Karena Allah menginginkan setiap anak-anaknya berhasil. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha. Kami mengangkat tangan kami dan berseru bagi nama-Mu Yesus. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berdoa. Saudara sudah datang di tempat yang tepat. Mari jangan sia-siakan waktu saudara. Kalau kita sanggup memberikan pertolongan kepada saudara, kalau kita sanggup memberikan mujizat dalam hidup saudara, kalau kita sanggup membuat hidup saudara berhasil, maka saudara mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara yang merasa hidup saudara kering, saudara yang merasa hidup saudara hampa, Allah mau berkata pada sore hari ini, mari tetap setia. Mari tetap setia sama Tuhan. Mari tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak pernah akan mengecewakan saudara. Akan ada saatnya saudara bangkit. Akan ada saatnya saudara diberkati, saudara dipulihkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kau memberkati Bapak Pendeta Muda Teddy Matoke dan Bapak Pendeta Muda Johnny Oniwanto. Kau memberkati mereka berdua Tuhan, berkati kekuatan, kesehatan, limpah hikmat bijaksana bagi mereka berdua. Kami percaya juga Engkau memberkati seisi rumah dan apa saja yang mereka kerjakan, bisnis mereka akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Ya, saya akan bacakan pengumuman tambahan. Sebelum itu akan memberi persembahan. Mari saya undang petugas maju ke depan. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan. Dan tadi ketika saudara masuk di dalam warta jemaat ada amplop CRC, itu untuk kita membiayai tamu yang akan datang. Dan tanggal 10 rencananya ada Pak Franky Hardipura mau datang melayani kita di sini 10 Maret. Jadi di bulan Maret ini kita akan mendapatkan berkat yang banyak. Dan saya percaya semua kita akan diberkati dengan tamu-tamu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat Engkau Allah yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah bersekutu. Kami bisa tahu bahwa langkah-langkah yang kami lakukan, yang kami bisa capai untuk memperoleh keberhasilan, semua ada dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi persembahan untuk saat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi buat CLC, buat pembangunan atau apapun juga Tuhan yang mereka beri. Kami percaya semua yang terbaik bagi-Mu Tuhan, dan Kau akan membalas dengan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Kau akan memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dijalankan. Sambil saudara memberi, saya bacakan pengumuman tambahan. Tadi bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini, di dalam bundel yang diberikan tadi ada kupon yang bisa saudara tukarkan dengan minuman dingin di lantai 1 di toko buku bawah. Daftarkan diri Anda sebagai anggota jemaat FHCC Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat, dan formulir data bisa didapatkan di dekat kota perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kota perpuluhan. Bagi yang belum memberikan persembahan buah sulung, pengumpulannya sampai dengan hari ini 24 Februari ini. Jadi saudara yang belum memberi persembahan buah sulung masih diberi kesempatan. Dan minggu depan ibadah raya 1 dan 2 3 Maret 2013 disertai dengan perjamuan kudus. Jadi harap mempersiapkan diri. Juga bagi diaken yang bertugas nanti akan dapat surat tugas dari sekretariat gereja. Dan untuk leadership meeting, ini ada ralat pengumuman, mungkin minggu-minggu lalu dikatakan tanggal 2 Maret. Ini leadership meetingnya diadakan Sabtu 9 Maret 2013. Jadi Sabtu 9 Maret, bukan minggu depannya. Kalau yang lalu pengumuman naik tanggal 2 Maret itu minggu depan, tapi ini Sabtu 9 Maret jam 7 malam. Dan ibadah rayanya itu tanggal 10 Maret itu 2013 akan dilayani oleh Pak Wahyu Hanafi. Pak Franky Hardipura mungkin tanggal 10 April, saya lupa. Yang jelas kemarin Pak Gembala ada informasikan bahwa Pak Franky Hardipura akan datang lagi. Dan yang terakhir, jadwal pelayanan untuk bulan Maret sudah terbit. Bisa didapatkan dekat kota perpuluhan atau menghubungi saudara Tovan Keluaran. Demikian pengumuman. Sebelum jemaat bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan buat Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kami menaikkan segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Yes. Raja di atas segala raja. Amin. Engkau Allah yang terbaik, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada sore malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari Minggu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami juga bersatu hati berdoa kepada gembala kami yang sedang berada di Surabaya. Biar kami minta tetap perlindungan Tuhan ada dalam kehidupannya. Ada hikmat Tuhan terus bertambah dalam kehidupannya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat kami semua yang sudah hadir dan melayani saat ini. Amin. Mari buka tangan saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk dan pada saat engkau keluar. Amin. Allah kita menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung-lumbung yang kau persiapkan dalam hidupmu. Isinya penuh berlimpah-limpah. Dia memberkati kedua tanganmu yang terangkat untuk dia. Dengar baik, apa saja yang tangan itu kerjakan, dalam nama Yesus berhasil. Amin. Biar berkat ini tercurah. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang percaya terima berkat. Bersama saya katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.